Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita dari Cinta Story berjudul Cinta yang Bodoh, part 16. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Part 16. Aku tidak tahu kenapa Brian ingin ke rumahku, padahal kita bahkan baru 1 kali bertemu. Itu pun setahun yang lalu. Brian tetap ingin ke rumahku walaupun aku berusaha menahannya. Hingga akhirnya aku memberikan alamatku. Jujur saja, aku lumayan gugup. Bukan merasa senang atau takut, tapi aku merasa sedikit aneh bertemu dengan orang yang bahkan aku tidak tahu bagaimana wajahnya. Tepatnya, aku tidak ingat wajahnya seperti apa. Aku yakin dia pun pasti tidak mengenal wajahku, karena kami tidak pernah melakukan panggilan video. Bagaimana tidak, Brian ini tiba-tiba rajin menelponku tiap hari. Tapi tiba-tiba lagi menghilang tanpa kabar berbulan-bulan. Kemudian muncul lagi menelponku tiap hari. Tapi aku tidak mempermasalahkan ataupun mencari dia saat dia menghilang. Karena bagiku, dia masih orang asing yang tidak perlu kucari. Pagi itu, walaupun aku tahu Brian akan datang, tapi aku tidak bersiap-siap, tidak berdandan, bahkan aku masih memakai baju tidurku. Aku pikir tidak perlu terlalu resmi. Lagian, dia bukan pacarku yang datang ingin melamar. Aku juga sudah memberitahu papaku agar nanti dia yang menemani Brian mengobrol. Karena Kak Alan sudah bekerja sekarang, jadi jarang ada di rumah. Tok 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 tok. Aku mendengar suara ketukan pintu dari arah pintu, diikuti ucapan salam. Aku cukup mengenal suara itu. Dia Brian. Aku bukannya membuka pintu, tapi malah meminta papaku yang membukanya, biar sekalian mereka mengobrol. Aku mengintip dari ruang santai, melihat Brian dengan ramah duduk di sofa. Kulihat jelas wajahnya, dan akhirnya ingatanku yang awalnya buram kini semakin jelas. Brian tidak berubah, stylenya masih sama. Dan juga wajahnya pun masih seperti dulu, bahkan semakin ganteng mirip opa Korea. Papaku dan Brian mengobrol dan tertawa bersama. Segitu mudahnya mereka akrab dalam waktu singkat. Papaku yang termasuk galak kelihatan welcome saja pada Brian ini. "Mita, ngapain di situ?" ucap mama mengagetkanku. "Ini antarkan teh sama kue buat temanmu itu," pinta mama. Aduh, kenapa aku sih? Ucapku dalam hati. "Kamu malah diam. Ayo, bawa ini keluar," perintah mama. Aku yang tidak mungkin menolak, akhirnya memberanikan diri membawa 2 cangkir teh dan juga sepiring kue itu menuju ruang tamu. Aku berjalan menunduk dengan perasaan gugup, meletakkan cangkir dan kue itu di atas meja. Aku tak berani melihat Brian, tapi kupikir dia mungkin juga sudah lupa bagaimana wajahku. Bisa saja dia tidak mengenali aku. Aku pun langsung mengangkat wajahku dan melihat Brian. Dia menatapku dengan tersenyum. Melihat senyumannya, aku langsung berlari masuk ke kamarku. Aku bahkan tidak sadar membawa nampan itu ke dalam kamar.
Aduh, aku kenapa sih? Kenapa aku nggak bisa bersikap santai? Malah jadi terlihat memalukan. Ucapku heran. Jantungku bahkan berdegup kencang sekali. Entah kenapa rasa ini sama seperti saat aku bertemu Arsya. Tapi tidak mungkin secepat itu aku menyukai Brian. Mita, keluar. Kamu sama Brian mau pergi kan? Brian sudah nunggu. Ucap papa dari luar pintu kamarku sambil mengetuk. Iya pak, jawabku. Gak mungkin. Brian benar-benar minta izin sama papa. Dan anehnya lagi papa mengizinkan tanpa bertanya-tanya. Luar biasa berani juga cowok ini, ucapku. HP-ku pun tiba-tiba berdering. Dan itu adalah pesan dari Brian. Papamu sudah izinkan kita keluar. Aku tunggu ya, cepat siap-siap. Iya, balasku singkat. Aku menghela nafas, lalu membuka lemari dan memilih baju yang bagus. Aku sebenarnya takut akan gugup lagi seperti tadi. Tapi ku coba menarik nafas dalam lalu menghembuskannya keras. Aku merasa siap untuk bertemu dengannya dan pergi bersamanya. Lagian, apa yang harus aku takutkan? Dia hanya mengajak jalan, bukan mengajak nikah. Setelah bersiap, aku berjalan perlahan keluar dari kamarku dan menuju ruang tamu. Brian menatapku dan kembali tersenyum manis. Pandangannya padaku terasa berbeda. Aku pun membalas senyumannya walaupun dengan sedikit ragu. Setelah pamit pada orang tuaku, kami pun akhirnya pergi. Kami masuk ke dalam sebuah mall, menemani dia membeli harddisk dan jam tangan bermerek. Aku hanya terus menemani dia tanpa banyak bicara. Walaupun dalam hati aku bertanya, kenapa dia membeli barang-barang itu dengan harga mahal? Apa dia punya uang? Bukannya dia bilang kalau dia pengangguran? Hanya sekedar harddisk seperti itu harganya sama seperti HP-ku. Apalagi jam tangan yang dia beli. Semahal itu, padahal di pasar malam banyak yang 50 ribuan. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya berkata dalam hati saja. Mita, kamu mau beli apa? Pilih saja yang kamu suka, ucapnya. Bukannya kamu bilang kalau kamu pengangguran? Nggak usah, mending kamu simpan aja uangnya. Apalagi kalau itu uang orang tua kamu. Jangan terlalu berhura-hura. Jawabku merasa tidak enak. Aku juga bukan wanita yang suka meminta dibelikan ini itu oleh seorang pria. Mita, ada kok uangnya. Gak masalah kalau kamu mau beli barang yang kamu suka. Lagian anggap aja sebagai ucapan terima kasih aku. Karena kamu mau menemani aku. Enggak apa-apa, gak usah. Ucapku lalu berjalan lebih cepat. Aku lagi-lagi merasa terhanyut saat kami masuk ke dalam lift. Karena sedikit berdesakan, dia beberapa kali menahan orang-orang agar aku tidak terdorong. Tangannya terus saja berjaga. Dan tiba-tiba dia memegang tanganku dan menarikku mendekat ke tubuhnya. Aku mengangkat wajahku melihatnya. Yang saat bersamaan dia juga sedikit menunduk menatapku. Saat itu aku merasa ada sesuatu dalam hatiku.